warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sudihat. Fadzakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaidir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat Dira, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama kakak Muhammad Abdul Rahim, panggil aja Kada'a, dari kelas 9 SMP IT Al-Falah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hajah Rokilah. Beliau ini sebagai pengawas PAI tingkat SMP Kota Cirebon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu telah datang ke SMP Al-Falah. Ya, sama-sama. Dan juga ingin berbagi ilmunya melalui channel YouTube Al-Falah. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Apa sih Bu makna dari nuzulul Quran itu sendiri Bu? Ya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan salam dulu kepada pemirsa yang ada di rumah, juga yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini dan di studio bisa berkunjung di studio ini, dan alhamdulillah studio milik SMP Al-Falah juga dan SD Al-Falah juga ya. Dan alhamdulillah Ibu didampingi oleh Ananda Da'a ya, yang berasal dari SMP Al-Falah kelas 9, dan mungkin Ananda Da'a adalah Ananda yang yang berprestasi ya, karena ingin juga ilmunya berbagi di sini dengan Ibu di sini ya, untuk menyampaikan sesuatu di sini, dan nanti mungkin menjadi penerus atau pengganti guru-guru yang ada di sini ya. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana puasa hari ini? Lancar pada? Alhamdulillah Bu, puasa. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Mungkin ada apa juga apal ya, bahwa yang namanya puasa itu pasti ada dalilnya ya. Kita berpuasa hari ini sudah alhamdulillah sudah sampai ke insya Allah nanti sore sampai selesai, dan berkenaan dengan nuzulul Quran ini, untuk nuzulul Quran ini turunnya adalah tanggal 17 Ramadan. Jadi mungkin beberapa hari lagi ya kita mencapai nuzulul Quran. Dalil Quran, dalil tentang puasa itu ada tentunya ada doa juga diajarkan ya oleh guru GPAI-nya ya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa itu sebagai kewajiban umat Islam yang nantinya itu akan mendapatkan, dan setelah melaksanakan puasa kita akan merasakan bagaimana takwa kita kepada Allah, apakah semakin melekat atau istilahnya tidak ada berpengaruhnya apa-apa, yaitu tergantung dari diri kita sendiri ya. Dan keutamaan di dalam bulan puasa ini di antaranya itu adalah kedisiplinan ya, disiplin waktu ya, sahur jam berapa, kemudian buka jam berapa ya, kemudian di sana ada berjuang jihad ya, karena kita menahan lapar dari pagi, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dan menjauhi segala larangan, diantaranya larangan-larangannya yaitu puasa dari sejak terbit fajar sampai matahari, baru sampai terbenamnya matahari ya kita baru berbuka, itu namanya jihad ya. Dan insya Allah nanti puasa itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melaksanakan puasa, dan puasa itu juga meminta kepada Allah, ya Allah saya minta ridhomu orang-orang yang berpuasa di hari di bulan Ramadan untuk memasuki surganya, karena dia menahan lapar dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dan menjauhi segala larang-larangannya, yaitu meninggalkan segala larang-larangannya. Kemudian berkaitan dengan nuzulul Quran juga di dalamnya ada itu, Al-Quran pun akan memberikan syafaat bagi orang-orang siapa saja yang akan membacanya dalam bulan Ramadan ini. Nah, inilah momen-momen terpenting bagi kita untuk melaksanakan bulan Ramadan sebaik-baiknya dengan membacakan Al-Quran minimalnya khatam 1 kali. Nah, jadi nuzulul Quran di sini menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sedangkan Al-Quran sendiri adalah kitab Allah, yaitu kitab dari Allah, yaitu diperuntukkan umat Islam, yaitu kitab Al-Quran itu kitab untuk umat Islam. Menurut ininya ya, lebih lengkapnya lagi, peristiwa nuzul Quran itu peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan kepada Nabi Muhammad itu untuk sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan pengertian nuzul Quran tadi ya seperti tadi. Paham? Paham. Ada apa? Ya, alhamdulillah paham. Lalu peristiwa apa sih yang terjadi saat turunnya nuzul Quran itu? Ya. Ini yang telah lalu ya, peristiwa Nabi Muhammad SAW. Peristiwa apa tadi nuzul Quran, peristiwa itu terjadi pada tahun 610 Masehi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berhalwat di Gua Hira. Sewaktu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi berumur 25 tahun itu
untuk disampaikan kepada keluarganya dan kepada orang-orang terdekat, ya, keluarga dan orang terdekat. Dan waktu itu juga ada yang sudah mengetahui, waktu itu kan kaum Quraisy ya, kaum Quraisy itu kaum Quraisy yang selalu menyembah berhala itu, ada yang mengetahui, sehingga waktu itu kelakuan kaum Quraisy itu menjadi brutal, tambah brutal ya, karena ada yang mengetahui bahwa Tuhannya itu tidak disembah kembali oleh beberapa orang, diantaranya keluarga Nabi dan orang-orang yang terdekat Nabi ya. Nah akhirnya Nabi selalu berhalawat kepada Allah itu dengan mengunjungi Gua Hira, pulang pergi jaraknya itu tidak seperti di sini ya Nana ya, jaraknya itu jauh, bahkan menurunin gurun ya, langkah-langkahnya jauh ya. Kemudian gunung itu tempatnya kan terjal ya, itu ya. Memohon kepada Allah, berdoa selalu, dan akhirnya pada suatu hari turunlah malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril menekap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia membisikkan kata-kata kepada Nabi, bacalah gitu ya, bacalah. Tapi Nabi bilang, ana bihori, ya saya nggak bisa baca gitu ya. Bahkan beberapa kali sampai akhirnya mendekap terlalu kencang ya. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, Iqra. Nah itulah peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, itu peristiwa yang awal ya. Lalu apa sih keutamaan dari nuzulul Quran? Ya, keutamaannya, nah bagi kita umat Islam yang melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan ya, ini silahkan diingatkan kembali kepada umat Islam ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah ya, bulan ampunan, kemudian bulan Itqu minan nar, dijauhkan dari neraka, untuk giat-giatnya melaksanakan ibadah yang berkenaan dengan di bulan Ramadan itu, yaitu membaca Al-Quran ya, minimal dihatamkan 1 khatam ya. Bu, bagaimana Bu kalau misalnya 1 khatam tidak sampai selesai, sedangkan saya itu baca tidak bisa lancar, itu tidak harus 1 khatam. Bagi yang lancar, mangga silakan, terutama dibaca tajwid yang bagus, yang tartil itu silahkan sampai hatam. Bahkan mungkin ada yang sampai berkali-kali hatam. Tapi ini tidak harus mengejar target ya, yang penting membaca Al-Quran itu bacanya bagus, tartil, kemudian kalau bisa di bulan Ramadan ini dibaca maknanya, artinya. Jadi sebab yang namanya Al-Quran itu petunjuk ya, ada beberapa nama-nama Al-Quran, di antaranya itu Alkitab, buku ya, kitab itu buku ya, kemudian Al-Furqan, Al-Huda, kemudian dan yang lain-lain sebagainya, yaitu minimal kita baca setiap hari di bulan Ramadan itu banyak waktu ya, dan setiap baca Al-Quran dari setiap 1 ayat itu dikalikan dengan 10, bahkan mungkin 700 pahalanya itu ya. Nah itu jadi makanya harus baca Al-Quran yang pertama itu ya, membaca Al-Quran sepanjang hari. Nah ya sepanjang hari ya boleh ya, tapi jangan melalaikan sampai karena baca Al-Quran aja sampai tidak bantu orang tua ya, misalnya harus nyapu atau harus bantuin apa gitu ya. Nah itu jadi harus ada waktu yang tertentu ya. Dibantu juga ya. Ya dibantu juga ya. Nah kemudian juga tadi Al-Quran, baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Nah berdoa ya, berdoa di bulan Ramadan ini tentunya akan dikabulkan oleh Allah. Percayalah ya, yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan ya, meminta ampun kepada Allah ya, kemudian juga berdoa. Jangan sampai kita tidak pernah berdoa, itu namanya orang yang nah itu dia ya, bagus ya, ada ya, sudah paham. Orang yang sombong itu orang yang tidak pernah berdoa ya, dia merasanya bahwa segala sesuatunya adalah karena hasil dari sendiri, padahal di situ ada tangan Allah yang membantu ya. Gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah itikaf ya. Itikaf
berdiam diri ya di masjid ya, utamanya pada 10 akhir setelah turunnya 17 Ramadan itu kan turunnya Al-Qur'an tuh. Nah, turunnya Al-Qur'an itu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya tidak bisa dipisahkan tuh yang namanya turunnya Al-Qur'an dengan malam Lailatul Qadar tuh, karena di dalamnya itu juga turun malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril juga turun ya. Jadi makanya banyak berdoa itu Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa, karena di situ ada malaikat-malaikat turun semua ya. Diijabah ya. Nah, diijabah ya. Makanya ada dalam surat Al-Qadar ya. Barangkali Dede ada apa bisa baca? Oh, bisa. Bisa juga ya, bagus ya. Bagaimana coba surat Al-Qadar sampai 1 sampai 5 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, bagus ya. Terima kasih ada apa ya sudah bisa membacakan Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada roh itu malaikat itu ya, malaikat Jibril di situ ya diturunkannya. Nah itu di pertengahan di bulan 17 Ramadan sampai ke akhir bulan Ramadan di tanggal 21 di tanggal-tanggal yang ganjil biasanya ya. Nah di sana ada makanya kenapa adanya itikaf 10 hari di bulan terakhir ini, di bulan Ramadan terakhir ini ingin mendapatkan 10 terakhir ya. Nah itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di dalam kalau orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa dibayangkan 1000 bulan berapa tahun ya. Nah, kalau Ibu perhitungkan mungkin kayaknya sih 84 tahunan ya. Jadi dia mendapatkan kebaikannya 84 tahun. Ibaratnya kalau tidak berdoa pun atau tidak beribadah pun dia pasti akan masuk surga misalnya gitu ya. Kan bayangkan aja udah dapat 84 tahun ya. Nah, itu dia ya. Makanya orang yang mengerti ya itu banyak mengintip-intip itu malam Lailatul Qadar gitu ya, supaya mendapatkannya hanya 1 malam saja itu dia mendapatkan kebaikan 84 tahun gitu ya. Nah itu malam Lailatul Qadar. Nah bagi orang yang tidak paham, tolonglah diajak-ajak ya untuk beritikaf bareng di masjid gitu ya. Dan itikaf itu tidak hanya ngintip-ngintip, aduh nih kira-kira malam Lailatul Qadar itu turunnya kapan nih? Kok kayaknya ini nih hari ini, karena awannya bersih, kemudian tidak ada panas-panasnya biasa gitu kan ya. Nah itu gitu. Oh ini nih kayaknya ini nih. Nah ini biasanya seperti itu ya. Nah untuk malam Lailatul Qadar ini untuk mendapatkannya ini hanya Allah yang tahu. Tapi kita pun harus jaga-jaga bahwa 10 malam terakhir ini kita harus betul-betul ibadah kita, berdoa, yang ngaji, ya zikir, sholat malamnya, sholat sunnah-sunnahnya dilaksanakan gitu. Jadi nah itulah orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satu malam ya, itu kan tidak tahu kita apakah tanggal 21, tanggal 23 atau tanggal 25, yang penting ganjil ya di bulan Ramadan yang terakhir ini, di malam-malam yang ganjil, di tanggal-tanggal yang ganjil itu ya. Nah itu apa yang tadi berkenaan dengan malam Lailatul Qadar ya itu. Kemudian apa pertanyaan kembali yang apa yang lain dari tadi? Ya mungkin yang tadi seperti yang diamalkan saat malam ini nuzulul Quran. Nah sekarang Ibu akan bacakan doa kita bareng-barengnya, ada apa ya? Doa. Ibu kebetulan juga belum hafal doanya ini apa nih? Yang sebetulnya sudah seperti biasa dihafalkan ya, cuman kadang-kala ya Ibu buka kembali ya. Doanya sih tidak terlalu aneh ya. Cuman ini penting banget ya. Nah, ada apa suka baca doa untuk orang tua tidak? Suka. Nah, itu dia doanya yang Ibu katakan bareng-bareng berdoa minimal untuk orang tua. Coba bacanya seperti apa? Rabbighfirli. Baca doanya bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu doa untuk orang tua itu harus selalu dibaca di malam-malam nuzulul Quran ya, di hari-hari terakhir ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa untuk ampunan diri kita sendiri dan kedua orang tua. Itu namanya anak yang soleh ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bih au waladu soleh, anak yang soleh ya, au waladun soleh ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini juga ada doa lagi ya. Biasa suka dibaca itu sebelumnya berbuka puasa. Ada apa? Mungkin masih ingat tidak? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yuk bareng-bareng 3 kali ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu doanya juga seperti itu. Mungkin semua juga pemirsa yang ada di rumah juga, yang ada di studio semuanya hafal karena suka dibacakan sebelum berbuka puasa. Dan ada lagi nih yang perlu dibaca lagi oleh ibu nih doanya ya. Bentar ya. Ya, ada doanya lagi supaya dihiasi dengan akhlak yang baik, dengan Al-Quran ya. Mudah-mudahan doa ini kalau dia bacakan oleh kita semuanya dikabul oleh Allah ya. Allahumma nur, Allahumma nawwir qulubana bil Quran, wa zayyin akhlaqana bil Quran, wa aslih umurana bil Quran. Ini doanya. Coba nanti kita bareng-bareng ya, biar bareng-bareng. Yuk, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bil Quran, wa zayyin akhlaqana bil Quran, wa aslih umurana bil Quran. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, itu ada apa yang ibu bisa sampaikan untuk pemirsa, juga untuk saudara-saudaraku yang ada di studio. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, karena sudah di penghujung pembicaraan, ya sekian yang dapat bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Al-Falah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.